Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Neda Mantovani, SHLM, Dewan Pembina Yayasan Karya Bakti Adiaksa dan selaku Jaksa Agung Muda Intelijen. Yang saya hormati Bapak Heksana Disasongko, Direktur Utama Indonesia Financial Group. Yang saya hormati para jajaran direksi IFG dan Dirut Subholding IFG. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Taufik DA atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Dr. Widodo SMH, Dirjen AU atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Rianto, Deputy Director Pemeriksaan Khusus Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK atau yang mewakili. Saya Kabandiklat Dr. Ade Tajudin atau yang mewakili. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi DKI atau yang mewakili. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan seluruh sivitas akademika STIH Adiaksa, para dosen dan mahasiswa-mahasiswi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kepada kita kesehatan yang bertepatan juga pada bulan yang penuh barokah, yaitu pada bulan Ramadan ini. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam terselenggaranya kegiatan ini, yaitu Seminar Nasional dengan tema Pelindungan Hukum dan Strategi Penguatan Regulasi serta Tata Kelola Keuangan, Asuransi Pasar Modal dan Dana Pensiun dalam Stabilitas Ekonomi. Tadi juga kita menyaksikan Pak, double nih kebahagiaannya. Selain ada Seminar Nasional, tadi juga kerjasama dengan Yayasan Nagantara yang juga akan ikut membantu pengembangan STIH Adiaksa ini. Ini suatu kehormatan sekali Pak untuk kami. Dalam bulan yang baik ini double mendapatkan suatu kebahagiaan. Selain seminar juga kita menandatangani juga kerjasama dengan Yayasan Nagantara. Tapi saya tadi ada mau bercanda sedikit Pak dengan Pak Heksana tadi katanya. Kenapa bangsa Indonesia katanya nggak begitu peduli asuransi Pak? Karena tingkat keimanannya tinggi Pak. Karena yakin pasti besok ada yang nolong Pak. Gitu. Jadi pikir ya sudahlah katanya. Kalau sudah jalannya begitu katanya takdirnya ya sudahlah katanya. Jadi mungkin sebetulnya kan namanya takdir kan mesti ikhtiar dulu lah Pak. Nah mungkin itu yang mesti kita kasih semangat. Bahwa kita mesti percaya sama takdir kita, tapi ikhtiar tetap wajib. Jadi apa yang disampaikan Pak Heksana memang ini sangat fenomenal Indonesia Pak. Makanya saya bilang tadi Pak, salah satu ciri orang beriman itu adalah pengendara sepeda motor. Loh kenapa Pak? Coba Pak lihat. Muncul dari gang nggak pernah kenop kiri kanan Pak. Karena yakin selamat Pak, nggak bakal kena apa-apa. Jadi asuransi dia nggak perlu juga. Saya puluhan tahun nggak apa-apa kok katanya. Jadi itu apa? Selingan Pak kaitan dengan kultural yang ada di Indonesia. Jadi tema yang kita angkat dalam seminar ini sudah sangat relevan dengan kondisi saat ini. Dan ini juga dalam rangka mendukung tercapainya program Astacita sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden kita untuk tercapainya stabilitas ekonomi yang berkelanjutan negara kita, khususnya untuk mencapai Indonesia Emas nanti di tahun 2045. Sebagai telah disampaikan Ketua STIH tadi, seminar ini merupakan salah satu pelaksanaan kerjasama MOU yang telah ditandatangani sebelumnya, di mana saya menyambut baik kerjasama antara kampus dalam hal ini STIH Adiaksa dengan IFG, di mana kerjasama antara dunia akademis dengan dunia usaha akan saling menguntungkan bagi kedua pihak, di mana kampus akan mendapatkan insight dalam peningkatan kemampuan praktis dan dunia usaha akan mendapatkan inovasi dan pengembangan usaha dalam bentuk penelitian dan pengembangan dalam dunia usaha khususnya dan bidang hukum terkait, yang semoga dengan kerjasama ini dapat terus berlanjut dan terwujudnya dalam bidang-bidang dan aspek-aspek lain. Bapak Ibu hadirin sekalian, kembali pada tema yang diusung pada seminar ini, sebagaimana kita ketahui
Ekonomi yang stabil adalah fondasi dari segala kemajuan pembangunan. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, sektor keuangan kita memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kestabilan ekonomi tersebut. Di antara subsektor yang memiliki kontribusi langsung terhadap stabilitas ekonomi adalah asuransi, pasar modal, dan dana pensiun. Ketiganya adalah pilar yang sangat penting baik dalam konteks pembiayaan pembangunan nasional maupun perlindungan terhadap masyarakat. Untuk memastikan bahwa ketiga subsektor ini dapat berfungsi dengan optimal, kita melakukan dua hal yang sangat penting. Satu, peraturan yang kuat, dan kedua adalah perlindungan hukum yang memadai. Inilah yang menjadi dasar dari perlindungan terhadap investor, nasabah, dan semua pihak yang terlibat dalam sistem keuangan. Mahkamah Konstitusi dalam kesempatan yang lalu telah mengeluarkan putusan nomor 83 PUU 22/2024 yang menjadi semacam stare decisis, yaitu putusan yang penting, terutama dalam kaitannya dengan pelindungan hak-hak konstitusi warga negara, khususnya terkait dengan sektor keuangan. Dalam putusan MK ini ditegaskan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat terkait sektor keuangan haruslah diutamakan, terutama dalam menjaga kepentingan nasabah, investor, dan peserta program pensiun. Putusan ini pula dapat menjadi landasan yang mempertegas bahwa regulasi dalam sektor keuangan tidak hanya sebatas mengatur, tetapi juga harus memberi perlindungan yang jelas kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam konteks sektor asuransi, pasar modal, dan dana pensiun, hal ini sangat penting karena ketiga sektor ini melibatkan dana publik yang besar dan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Untuk penguatan regulasi, putusan MK nomor 83 PUU 22/2024 menggarisbawahi pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengajaran sektor keuangan, di mana regulasi yang baik tidak hanya memastikan kelangsungan operasional lembaga keuangan, tetapi juga harus melindungi kepentingan individu yang merupakan bagian integral dari masyarakat yang lebih luas. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam pelaksanaannya kita tidak bisa hanya mengandalkan peraturan dan hukum semata. Penguatan sektor keuangan juga memerlukan sinergi antara pemerintah, regulator, dan sektor swasta. Pemerintah harus mendorong inovasi dalam sektor keuangan, memberikan fasilitas yang diperlukan untuk memperkuat infrastruktur keuangan, serta menjaga konsistensi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sinergi ini juga terkait erat dengan kemampuan sektor keuangan untuk menghadapi dan mengelola risiko. Pasar modal, asuransi, dan dana pensiun masing-masing memiliki risiko yang berbeda. Tetapi ketika dalam operasionalnya secara integrasi dan terkoordinasi, dampak dan risiko tersebut dapat diminimalisir. Di sisi lain, asuransi dan dana pensiun memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan karena keduanya berhubungan dengan pelindungan masa depan. Sinergi ini juga terkait dengan kemampuan sektor keuangan untuk menghadapi dan mengelola risiko. Pasar modal, asuransi, dan dana pensiun masing-masing memiliki risiko yang berbeda, tetapi pada saat beroperasi secara terintegrasi dan koordinasi, dampak dari risiko tersebut dapat diminimalisir. Sebagai contoh, dalam pasar modal, perubahan kebijakan fiskal atau moneter yang cepat bisa mempengaruhi kinerja saham dan obligasi yang mempunyai dampak pada portofolio dana pensiun ataupun asuransi. Di sisi lain, asuransi dan dana pensiun memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan karena keduanya berhubungan dengan perlindungan masa depan.
Sebagai bagian dari sinergi tersebut, perlu untuk ditekankan bahwa regulasi yang fleksibel namun tegas akan memberikan ruang bagi industri untuk berinovasi, sekaligus menjaga prinsip-prinsip kehati-hatian. Di saat yang sama, sektor keuangan harus mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi global dan tren teknologi yang berkembang pesat seperti keuangan digital atau fintech yang semakin berperan dalam ekosistem ini. Melihat kembali pada putusan MK 083 PU 22 2024, kita juga harus mengakui bahwa perlindungan hukum adalah fondasi yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Tanpa adanya perlindungan hukum yang kuat, kepercayaan masyarakat terhadap industri ini akan terganggu yang dapat mengarah kepada ketidakstabilan. Oleh karena itu, implementasi regulasi yang jelas serta penegakan hukum yang konsisten dan adil sangat penting agar masyarakat merasa aman dalam berpartisipasi di sektor keuangan. Akhirul kalam, sebagai negara dengan pasar yang berkembang pesat, Indonesia menghadapi tantangan dan peluang yang besar dalam sektor keuangan. Untuk ini, sinergi antara pemerintah, regulator, sektor swasta, dan dunia akademis adalah kunci utama untuk mencapainya suatu stabilitas keuangan yang berkelanjutan. Demikian keynote ini saya sampaikan sebagai pengantar dari diskusi di Seminar Nasional ini. Semoga dan saya yakin bahwa acara ini akan membuahkan hasil yang luar biasa, berjalan dengan baik, dan diskusinya dapat memberikan masukan dan mewujudkan perlindungan hukum dalam tata kelola keuangan. Demikian apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutannya.